Soalnya pohon di batu ini lama-lama diambil orang ya habis. Kalau habis kita ngandalkan pohon asli di batu ya lempok. Sekarang kita akan ini konsep bonsai serut di batu. Ini masuknya bisa panorama ini nanti. Jadi bonsai panorama itu tidak 1, 2 di batu ya, jadi lebih dari 2 atau 3, lebih 2 atau 3 pohon di batu itu bisa masuk bonsai panorama alam. Jadi seperti kita melihat gunung batu kayak di Tuban, kita lihat banyak pohon-pohon tapi dia medianya batu, atau di tengah laut seperti di Bali ada bukit batu, dia ditumbuhi banyak pohon. Nah itu masuk panorama alam ya. Jadi kita bikin miniatur untuk karya seni, kita taruh pot seperti kita membuat bonsai mame ya, 15 cm kita pasang di batu banyak, itu bisa penilaiannya bisa grouping kalau untuk pameran bonsai di Indonesia ya, karena kontes painting di Indonesia itu belum ada. Jadi yang dinilai bonsainya. Nah, batu ini sebagai media untuk memperindah. Sekarang kita akan konsep ini, pohon ini tertutup batu ya, dia masuk ke lubang batu, dia tumbuh dari sini. Nah ini kurang enak ya, kurang pas. Soalnya kenapa kurang pas? Ini tertutup dia. Nah, batang pohon, alur pohon ke sini itu putus dari sini. Nah, solusinya harus kita buka batu ini, kita jebol. Kalau tertutup batu ini nggak enak. Nah, ini nggak taunya kok muncul dari sini. Sedangkan pangkalnya kelihatan, kok taunya di atas sini mahkotanya. Sedangkan ini putus. Kita harus buka ini. Alur pohon dari bawah sampai ke sini harus kelihatan. Nah ini batu ini masih dari pendangkal ya, dari pendangkal, belum pernah di konsep. Nanti kita bentuk juga batunya biar antara pohon hidup geraknya sama batunya itu nyambung ya, biar dilihat enak dan indah. Kita buka sekarang. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini, dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman nanti mendapat notifikasi dari video saya berikutnya. Ini sekarang sudah selesai kita konsep batunya, jadi sesuai gerak dasar pohon tadi ini tertutup, kita buka. Ini istilahnya pohon besar dulu tumbuh di dekat batu, dia sampai terjepit batu ini ya. Ini alternatif terbaik ini, dengan posisi batu, posisi pohon gerak dasarnya kita sudah konsep sesuai maunya pohon ini. Ini akan kita arahkan dan kita kawat mana yang dipakai dan tidak terpakai kita buang. Nanti alur pohonnya ini di mahkota di sini nanti. Ini mahkota ini cabang tanganan lah. Jadi setiap cabang itu kan ada anak cabang. Ini dianggap pohon kecil. Nah ini panorama. Jadi ini tanganannya, cabang-cabangnya. Di konsep bonsai itu bisa kita lakukan bertahap. Kalau kita ragu jangan kita potong dulu, siapa tahu nantinya itu terpakai. Jadi jangan, pasti orang pinter bonsai juga pasti seperti itu, dia nggak langsung del. Soalnya bonsai itu selalu tumbuh, jadi kita inginkan dari sini
nggak tumbuh, suatu saat tumbuh bisa kita potong nol lagi ya. Jadi jangan terburu-buru ya, ngawat itu harus kenceng ya, jangan sampai ini kendor ya. Kalau ini kendor nanti kita buka kawatnya suatu saat kembali lagi, soalnya dia nggak, tekanannya nggak kuat, cuman ngambang aja ya. Jadi harus, ini tadi kan jadi satu, jadi harus kuat jadi. Nah, kalau kenceng dia menempel dengan kenceng pasti suatu saat nggak akan kembali. Tapi kalau kita nggak kuat, kecuali kalau masih kecil kita longgarin aja nggak apa-apa. Kita menekuk, mengarahkan sudah kawat gini jangan sampai dipeluntir ya. Kalau dipeluntir gini nanti luka kulitnya jadi malah nggak bisa subur ya, malah luka kulitnya. Jadi kita tekukan sewajarnya aja gini. Jangan sampai dipeluntir sampai. Kalau nggak mati ya rusak itu kalau dipeluntir nanti. Nah ini kita biarkan, jangan dipotong dulu ya. Ini kurang besar ini, jadi proporsinya sama batang sama cabang ini, cabangnya kurang besar. Nah kalau ini sudah imbang, ini besar sedikit lagi, kita potong pendek sini. Jadi jangan nanti kita potong di sini lah. Jadi biar, kenapa kita harus potong pendek lagi? Nanti kita potong pendek, tumbuh kita kawati lagi. Jadi nantinya bonsai ini proporsinya dapat, jadi dia mengerucut, habisnya sampai sini nanti. Kalau kita potong sini nanti habisnya sampai sini, jadi nggak proporsi sama kebesaran batang yang segini. Jadi kebesaran batang segini nanti habisnya cuma segini, tapi dengan nanti ditahap. Nah seperti ini nanti cuma habisnya sampai sini aja mahkotanya, sampai sini. Ini nanti kalau sudah besar kita potong satu mata ini, nanti tumbuh kita imbang, kita potong lagi sampai 3 kali. Jadi biar kebesaran batang ini mengerucut. Nah mahkotanya di sini nanti. Pokoknya habis ujung mahkota atas di sini. Cabang-cabang di sini. Jadi jangan ke sini potong sini, ini dipakai nanti akhirnya ini tumbuh lagi, akhirnya dia kedodoran ya. Jadi nggak seimbang sama batang. Kita bikin bonsai mame segini lah, habisnya harus segini nanti. Jadi kebesaran batang pohon ini harus proporsi sama cabang-cabangnya ini proporsional. Jadi seumpama orang itu gemuk terus tangannya kurus kan ya nggak enak dilihat. Umumnya orang itu badannya segini pasti tangannya segini, nanti orangnya gemuk tangannya kurus kan. Nah itu namanya proporsional. Itu seperti bonsai juga, ini batang segini, cabang segini kan pas. Nah ini masih kurang kan, ini lebih besar dari ini sedikit gak apa-apa. Inilah minimal segini. Nanti baru kita pendekkan. Kadang teman-teman itu nggak berani mendekkan. Kenapa lo? Banyak cabang-cabang, anak cabang kok dipendekkan, padahal itu dikawati sudah bisa. Tapi ya, berarti kan harus motong sini, ini dipakai. Tapi kan nggak mengerucut dia, proporsinya nggak dapat. Makanya kita main tahap. Jadi sampai 3 kali tahap itu lebih bagus. Terus kalau kita kawati sampai panjang, potong sini, nanti kawat dilepas, dia kembali lagi. Bentar. Jadi bonsai itu di bawah pasti goyong sini kalau sudah banyak ranting, jadi nggak keker gitu ya. Itu manfaatnya untuk tahapan. Jadi dia lebih kokoh, lebih proporsinya dapat. Ini nanti besarkan dikit aja. Ini kan pohon ini di belakang ada batu, otomatis dia pohon lari ke sini. Ini kita kawat lagi. Seperti ini nanti bulat ini. Ini butuh anak cabang. Jadi agar nanti bulat di sini ya. Yang jelas ini poinnya pohon ini di sini. Fokusnya pohon ini 1 sama 2 ini. Ini buat seimbangan aja ini. Jadi nanti mahkota ini dipanjangkan sedikit, ini juga gitu. Kita itu sebenarnya pakai ini juga bisa, tapi terlalu lama ya. Jadi terlalu lama, terus geraknya ini hampir sama. Penting ini nanti melebarnya ke sini juga bagus. Nah dari sini loh. Nah mukanya dari sini. Kalau pohon ini digerakkan ke sini nggak enak, soalnya ini sudah
batu ini menebingnya kan ke sini, otomatis ini ada ruang kosong, mungkin lebih condong ke sini ya. Soalnya pohon awal dasarnya kan sudah ke sini ya. Jadi jangan dipaksa ya, ini buat cabang aja nggak apa-apa. Ini kalau potnya ini nanti panjang ke depan lebih bagus lagi. Jadi nanti bisa ini bawah dikasih lumut. Suatu saat nanti ada teman-teman itu bikin bonsai yang mau di batu, gimana nanti biar tekniknya masang batu apa itu biar tahu. Jangan asli di batu semua. Sebenarnya kemarin saya itu mau ngomong kalau bisa disiapkan batu, ada pohon yang mau di batu, tapi masih di batu terus ya. Kalau kita di batu kita kan cuman benahi sedikit-sedikit. Kalau kita pasang batu, gimana pohon ini kita pasang batu biar tampilannya lebih bagus lah. Itu yang kita pikirkan, yang lebih bagus itu lah. Jadi jangan mengandalkan pohon di batu ya. Batu asli kalau batunya kurang bagus kan ya kalah sama batu pasangan. Batu pasangan kita menempatkan pohon sama batunya sudah enak, lebih bagus, kalah ini sama batu asli kalau nggak bagus. Jadi jangan cenderung asli batu itu wah itu jangan. Jadi kalau di kontes itu kan antara batu dan pohon penempatannya, keseimbangan semuanya dinilai. Kalau kebesaran batu pohonnya kecil kan ya nggak pas. Pohonnya bagus batunya nggak bagus ya mengurangi nilai Pak. Jadi memasang batu pohon di batu itu juga tidak mudah. Jadi pohonnya bagus batunya nggak bagus malah mengganggu, yang ngurangi nilai, kurang nilainya padahal pohonnya sudah bagus. Tapi kalau pohonnya bagus batunya juga bagus, pas nilainya plus. Jadi batu itu hanya buat media untuk memperkuat karakternya, untuk memperindah juga bisa. Tapi kalau kita salah masang, kita salah bisa malah jadi kurang nilainya. Tidak mudah masang batu juga. Makanya untuk berikutnya teman-teman itu nanti coba pohonnya yang sudah agak gerombol lah, nggak usah besar. Kita pasang batu, siapin batu, kita pasang bagaimana sebelum dibatu sama dikasih batu. Jadi solusinya kita harus bisa nanti memasang batu kalau kita suka dengan batu ya.